Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk bulan Desember bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Oke, 2 kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca kondisi keadaan Aries bersama dengan pasangan sahnya. Tarikan kartu tarot kedua untuk membaca Aries dengan selingkuhannya. Namun sebelum Mari memulai interpretasi kartu tarot ini, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Kita awali dengan melihat bagaimana kondisi dan keadaan Aries bersama dengan pasangan sahnya dulu. Situasi yang akan mereka hadapi adalah Three of Wands ada di sana, Eight of Wands, kemudian di situ ada Queen of Swords, kemudian di situ ada Five of Swords reversal, kemudian ada di situ Seven of Pentacles reversal. Nah, jadi kalau Mari tangkap di sini, energi dari pasangan sahnya Aries itu, ini kayak kelihatan udah deh, aku membuka lembaran hidupku yang barulah dengan Aries ini, gitu ya. Entah apa yang diambil langkah dari pasangan sahnya Aries, tetapi menurut dia langkah ini adalah langkah yang paling terbaik. Mungkin bukan bagi mereka berdua, tetapi setidaknya untuk diri dia sendiri saja. Lelah dalam sikap permusuhan, gitu ya. Atau mulai di sini bukan lelah, tetapi dengan kesadaran diri yang menyatakan bahwa pertempuran, gitu ya, atau kemarahan, atau kebencian yang dia miliki ini harus berhenti karena itu cukup mengganggu kehidupan dia pribadi. Jadi tentu saja sudah terlihat ya kebaikan hati, kewarasan pikiran gitu ya dari pasangan sahnya Aries ini. Gitu ya. Mungkin jika selama ini dia menganggap bahwa dia terlalu lemah dalam hubungan sehingga dia dengan mudahnya bisa membenci, bisa marah, atau mungkin kelemahan ini membuka kesempatan kepada orang-orang di sekitarnya dia, termaksud di sini ceritanya adalah Aries, untuk menginjak-injak dia. Nah, kali ini ada courage gitu ya, ada keberanian untuk merubah diri, merubah situasi. Yang mungkin kemarin itu enggeh-enggeh aja banyakan. Nah, kali ini sudah berani untuk mengambil keputusan dan berani untuk bersikap lebih jelas di dalam hubungan ini. Gitu ya. Jadi kekacauan pikiran, kekacauan perasaan ini perlahan namun pasti sedang diusahakan oleh pasangan sahnya Aries ini. Jadi misalnya selama ini dia punya tuntutan-tuntutan tertentu kepada Aries. Tuntutan ini ya kalau belum dia dapat itu bikin dia sangat-sangat resah sekali. Nah, sekarang itu nggak ada lagi ceritanya aku harus menuntut, aku harus mengendalikan hubungan sesuai dengan mauku. Udah nggak yang kayak gitu lagi dianya. Udah nggak kayak gitu. Jadi di sini yang mau kayak mana yang paling terbaik aja lah, mana yang paling pas saja lah gitu ya. Tidak mau lagi duduk di kursi kemudi ya untuk mengontrol relationship ini. Karena mungkin dia lihat semakin ada upaya-upaya yang demikian, semakin emosi dianya gitu ya, semakin tak terkendali dirinya. Nah, jadi ini yang kayak mau berdamai dengan keadaan. Nah, kayak gitu. Ya, nggak mau berubah menjadi iblis hanya gara-gara urusan percintaan dengan Aries ini. Atau mungkin tadi udah capek tegang urat leher, sudah capek makan hati, sudah capek untuk bersikap culas, bersikap kasar di sini ya. Sekarang pasangan sahnya Aries itu tuh kalau dia punya pemikiran tertentu, dia akan dengan gamblang untuk menyampaikan.
Nah, ada ini sikap protektif kepada diri sendiri, gitu ya. Protektif kepada diri sendiri, mulai adil kepada diri sendiri, dan bersikap netral kepada pilihan-pilihan Aries di sana, gitu ya. Tetapi kalau mari lihat, memang ada keputusan-keputusan untuk jangka panjang yang minimal sudah terpikir ya oleh pasangan sahnya Aries ini. Mungkin belum diucapkan, tetapi setidaknya sudah terfikirkan, gitu ya. Maksudnya, aku nanti nggak menyelesaikan aja lah, atau aku nanti beginilah, aku nanti begitulah ya. Sudah ada sebuah planning, sudah ada sebuah kejelasan ya di kehidupan pasangan sahnya Aries ini. Jadi dia tuh kayak yang mulai jujur apa adanya menyaksikan relationship ini. Nah, itu yang paling penting kalau mari lihat ya. Dia sudah mulai jujur, dia sudah bersikap netral melihat relationship ini. Dan semoga ini kelihatan energi yang lebih ringan, energi yang lebih mantep, energi yang lebih pasti dalam ngejalanin relationship ini. Nah, modelnya seperti itu ya. Berani speak up, berbicara tuh lebih terang, lebih jelas di sana, dapat melindungi diri sendiri, gitu ya. Berpikir juga kali ini untuk diri sendiri, gitu. Lebih condong untuk mengambil langkah yang baik ya. Dari Queen of Swords ini tuh sebenarnya nunjukin juga kartu ketepatan dalam berpikir, kelincahan dalam tindakan. Nah, kayak kita ya. Tidak bertele-tele lagi, tidak lagi menjadi drama queen di sini, gitu ya. Kalaupun ada komunikasi, bisa jadi komunikasi di sini tuh komunikasi yang semakin sehat, gitu ya. Komunikasi yang semakin terarah ya, sesuai dengan konteks gitu. Nggak yang melebar kemana-mana kalau ngobrol itu. Ya, kalau ngomong sama Aries, tanpa tedeng aling-aling, straight to the point. Nah, kayak gitu ya, tingkah-tingkahnya pasangan sahnya Aries ini. Sekarang kita tarik dulu energi Ariesnya sendiri seperti apa. Five of Swords ada di sana. Jadi ini nggak ada lagi nih marah-marah ya. Nggak mau lagi marah-marah. Tapi kalau dipancing mau juga meledak ini. Kalau mau lihat, pokoknya jangan dipancing aja. Kalau dipancing ya udah, ayo laga pedang kita di sini. Paling nggak tuh ayo kita bersilat lidah di sini gitu ya. Ini berani ngomong ini pasangan sahnya Aries ini. Berani ngomong, berani mengkritik, berani menyampaikan unek-unek, berani menyampaikan apa yang ada di kepalanya dia. Kemudian Aries ini bagaimana? Oh iya, oh seperti itu. Tunggu dulu ya, apa efek dari ini? Mari minta klarifikasi. Apa efek? Klarifikasi dong ini ya. Apa efeknya untuk hubungan relationship ini? Oh gitu, iya. Kemana arahnya? Oke. Tunggu. Oke, ya gitu. Iya ya, sudah dapat ya. Walaupun butuh 5 kartu untuk klarifikasi. Oke, jadi begini. Kalau mari lihat belakangan ini tuh mungkin Aries semakin banyak berpikiran ya tentang hubungan ini gitu. Semakin merenungi kembali, semakin kontemplasi lagi gitu ya. Mungkin memang hubungan ini cukup banyak di situ perbedaan-perbedaannya, atau barangkali minimal ada satu hal yang lumayan besar yang menggugat ya, yang menggugat ketenangan dan kedamaian diri. Nah, sehingga kaum Aries di sini kalau mari tangkep ya, mulai dari sebelum Desember ya, sebulan nampaknya, sebulan sebelum memasuki Desember, di sini mulai yang kayak mencoba untuk merilekskan diri, untuk menenangkan pikiran, untuk menenangkan batin juga gitu ya.
berpikir tentang diri sendiri, berpikir tentang hubungan ini gitu. Jadi ada kayak pemikiran yang sangat dalam sekali, dan bahkan di sini melibatkan campur tangan Tuhan di sana ya. Maksudnya banyak berdoa di sini, ya Tuhan, apa sikap yang baiknya aku ambil antara aku dengan pasangan sahku ini. Nah gitu ya, mulai menyebut nama Tuhan di sini gitu. Barangkali ada pemikiran yang lumayan kalut gitu ya di Aries. Jadi dia anggap kalau dia sendiri yang memutuskan, takut dia keputusan ini tuh sebuah keputusan yang keliru, sebuah keputusan yang salah gitu. Nah, jadi begini, mungkin untuk bulan Desember ini tuh Aries akan mempertimbangkan ya, yang mana yang dia pilih di sini, gitu ya. Apakah memilih pasangan, memilih selingkuhan, ataukah sikap apa yang patut diambil untuk mempertahankan keduanya, misalnya kayak gitu ya. Atau barangkali adalah pemikiran-pemikiran yang di situ bersinggungan ya dengan pasangan sah ini. Nah, jadi kalau Desember nanti di sini mungkin Aries akan sudah mengambil sebuah sikap nanti ya di situ ya, sebuah sikap. Jangan-jangan memang mengakhiri kericuhan demi kericuhan, gitu ya. Memang itu bukan jangan-jangan lagi, tapi itu udah jelas banget ya, mengakhiri kericuhan gitu, mengambil sebuah langkah yang mungkin saja dia ini kayaknya ngerem ini ya, dia ngerem di sini, gayanya Aries. Mungkin ketika dia ngerem, laju dari energinya dia, ini membuat hubungan Aries dengan pasangan sah cenderung ke arah pasif. Cenderung ke arah pasif. Lebih condong untuk menyudahi. Ya. Aries lebih condong di sini menyudahi. Menyudahi cekcok ini. Menyudahi tekanan-tekanan, entah itu secara frontal terlihat ataupun diam-diam di balik layar. Nah, kayak gitu ya. Yang jelasnya ketidaksepakatan yang berakhir keluar dengan perdebatan ini harus selesai. Nah, begitu kata Aries ya. Jadi tidak lagi baku kata di sini. Tidak lagi baku bicara di sini ya. Saling serang, saling tusuk, saling culas kayak gitu. Ini harus stop. Di sini tuh harus berakhir. Gitu. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan keributan ini tuh berkepanjangan? Nah, udah ada pemikiran ke arah situ. Di sini tuh memilih untuk damai mereka berdua ya, Aries dengan pasangan sah. Apalagi jika belakangan hari itu memang ya banyak cekcoknya, banyak konfliknya. Ini selesai. Kayak yang mengaku kalah juga di situ ada ya, energi dari Aries ini, mengaku kalah, mengaku salah, gitu ya. Entah itu dengan keikhlasan ataupun itu dengan keterpaksaan, tetapi yang jelasnya apabila ada satu yang menurunkan senjata di sini, yang lebih banyak diam, minimal kayak gitu ya, diharapkan bahwa lebih kondusif lagi relationship ini. Memang ada keinginan untuk melarikan diri, ada keinginan untuk pergi, benar-benar pergi, meninggalkan gitu ya, benar-benar pergi meninggalkan. Nah, entah ini energi Aries atau ini energi dari pasangan sahnya Aries ini, nampaknya sudah ada beberapa langkah yang dilakukan untuk kepentingan diri pribadi gitu ya. Nah, udah 2 langkah yang dilakukan di situ. Nah, sekarang mengambil langkah ketiga gitu ya, lebih memantapkan diri ya, hanya terfokus kepada sesuatu yang baru dibangun ini, sesuatu yang baru dikerjakan ini.
gitu. Misalnya contoh begini ya, tapi nanti kita akan verifikasi dengan tarikan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana energi Aries dengan selingkuhan. Misalnya begini, kan energi dengan selingkuhan ini kan sudah jalan nih, sudah ada nih koneksi gitu ya. Jangan-jangan nanti Aries ini bisa akan berpikiran bahwa aku maju aja lah di relationshipnya aku dengan selingkuhanku. Nah, itu bisa aja terjadi gitu ya. Atau mungkin bukan ke arah perselingkuhan, tapi yang kayak Aries baru aja memulai sebuah pekerjaan baru, sebuah aktivitas baru yang baru-baru aja dibangun belakangan ini atau baru-baru aja dikerjain belakangan ini. Bisa aja nanti Aries melarikan diri ke sana gitu ya. Udahlah, aku fokus aja lah ke situ, karena kalau aku fokus ke situ, misalnya ada keretakan dalam hubungan aku dengan pasangan sahku, aku nggak nyungsep gitu ya. Aku udah punya pelarian yang baik di sana. Aku udah ada sesuatu yang aku kerjain yang bisa aja itu lumayan meringankan apabila nanti ada keretakan aku atau berakhirnya hubunganku dengan pasangan sahku ini. Nah, yang modelnya kayak kita. Jadi di sini bisa yang kayak Aries akan menunjukkan lemah di sini ya, tanda kutip ini ya. Aries akan menunjukkan kelemahannya dia di sini. Jadi tadi seolah-olah dia akan menunjukkan bahwa dia adalah pihak yang kalah. Dia adalah pihak yang harus lebih banyak mengalah gitu ya. Dia adalah pihak yang harus bisa juga ini bukan kalah mengalah menunjukkan kelemahan, tapi bisa juga di situ yang kayak mungkin ada sesuatu yang pasangan sahnya nggak mau kalau Aries kerjain itu. Tapi nanti Aries, udahlah aku ngerjain yang itu aja udah gitu ya. Walaupun kamu nggak setuju dengan apa yang aku lakukan itu, aku akan kerjain aja, aku akan jalanin aja di situ. Nah gitu, jadi kayak yang kalau nggak menyerah, ini mengambil resiko yang lebih besar gitu ya. Misalnya gini, udah kamu jangan berselingkuh, misalnya kayak gitu ya, kata pasangan sahnya Aries ini. Aries yang bilang, udah aku akan terus berselingkuh. Nah gitu, aku akan terus berselingkuh, entah itu berselingkuh diam-diam atau kali ini tuh akan berselingkuh jauh lebih terang-terangan lagi di situ. Karena yang tadi Mari sampaikan, apa yang dimulai oleh Aries nanti dia akan terus lanjutkan di sana. Modelnya seperti itu. Ya, ada ketidakstabilan nanti yang ditunjukkan Aries ini, bisa memang stuck dalam hubungan tapi ugal-ugalan dalam melakukan hal lain di luar sana. Ugal-ugalan dalam hal lain ini misalnya semakin males pulang ke rumah, semakin tidak banyak berkata-kata gitu ya, atau semakin banyak berkata-kata tapi kata-kata ini tuh kata-kata yang menunjukkan itu sebenarnya ya, menunjukkan sikap-sikap tidak ingin bersama itu ya, yang akan ditunjukkan Aries. Sikap yang aku tidak mau membersamai kamu untuk Desember ini. Nah, modelnya seperti itu. Kalau nggak diam banget, semakin noise, semakin berisik, semakin ribut di sana. Nah, kita cuman apapun yang dilakukan Aries ini, Mari rasa itu akan membuat poin-poin, tambahan-tambahan poin baru bagi pasangan sahnya Aries ini untuk semakin mengerti ya, hidup apa yang akan dia bangun di masa depan sana. Haruskah tetap bertahan dalam hubungan ini ataukah melangkah pergi dan membangun kehidupan yang baru lagi. Nah, modelnya seperti itu ya. Melarikan diri di sini. Kalau Mari lihat ya, energinya Aries. Jadi kok semakin tidak membaik ya, beberapa di sini semakin tidak membaik keadaannya, diamnya semakin diteruskan, bahkan tadi bukan hanya diam tapi juga bisa keberisikan baru hadir. Gitu ya, semakin ugal-ugalan atau semakin menjauhkan diri. Itu ya energi dari Aries ke pasangan sah. Dalam pembacaan ini tuh hadir energi dari Aquarius, kemudian hadir energi dari Capricorn, hadir energi dari Cancer di sini, hadir energi dari Virgo, hadir energi dari Libra di sana,
kemudian ada Sagittarius, Leo, dan energi dari sesama Aries. Oke ya, kita tinggalkan situasi Aries dengan pasangan sah. Kita masuk ke pembacaan Aries dengan selingkuhan ya. Mengaku kalah dalam hubungan, tetapi bisa juga mengambil langkah kemenangan untuk hal-hal lain yang tidak disepakati oleh pasangan sah. Itu kalau mari lihat ya energi dari Ariesnya dengan pasangan sah. Baik, masuk kita ke Aries dengan selingkuhan ya. Oke, situasi yang akan dihadapi adalah ada kartu The Sun di sana, tapi posisinya reversal, terbalik ya. Kemudian di situ ada Ace of Pentacles, Seven of Pentacles, ini uang. Oke, mungkin pasangan selingkuhan itu lebih terfokus hanya kepada uang saja untuk kondisi saat ini, atau mungkin ini seseorang yang kayaknya orang yang sangat membumi ya. Maksudnya orang yang sangat membumi ini tuh dia orangnya tuh orang yang real aja dia dalam hidupnya gitu. Mungkin dia tidak mengharapkan keuangan dari Aries, atau dia tidak ada berbicara tentang aliran pertukaran energi bentuk material uang di antara mereka berdua. Namun kalau mari tangkap energi dari selingkuhan Aries ini tuh sedang sibuk banget gitu ya untuk sesuatu yang nyata-nyata sajalah. Nah modalnya kayak gitu. Dia mungkin ini pun orang yang nggak mau cekcok ya. Orang ini tuh orang yang nggak mau ada pancingan emosi yang tidak penting yang hadir ketika dia bersama dengan Aries ini gitu ya. Mungkin memang Aries ini pun dengan pasangan selingkuhannya ini orangnya pun tidak stabil di sini ya. Barangkali apa yang terjadi dalam hubungan dia dengan pasangan sah itu dibawanya energi itu ke hubungan dia dengan perselingkuhan, dengan hubungan selingkuhannya ini gitu. Bisa ini Aries terlalu banyak janji ya ke pasangan selingkuhannya untuk beberapa. Bisa terlalu tebar-tebar pesona di situ. Untuk beberapa bisa juga di sini energinya Aries ini ajas manfaat ke pasangan selingkuhan. Apalagi jika ternyata pasangan selingkuhan ini tuh lagi banyak-banyak duitnya gitu ya. Lagi bisnis jalan banget gitu ya. Jadi kok ini nyaman banget hidupnya dia gitu ya. Beberapa dari kaum Aries itu memanfaatkan lah ya, memanfaatkan keberuntungan yang dimiliki pasangan selingkuhannya ini gitu ya. Atau pengen icip-icip juga, pengen kepercik juga dia atas keberuntungan dari hasil upaya yang dilakukan pasangan selingkuhannya ini. Nah, modalnya gitu. Jadi kalau dibilang di sini Aries tuh dengan pikiran sadar untuk bersama dengan selingkuhan, iya barangkali bisa pikiran sadar, tapi kok kayak ada motif-motif bulusnya di sini gitu ya. Ada motif-motif yang agaknya kurang elok, kurang baik gitu ya dari Aries ini. Nah, bisa juga bukannya mau memanfaatkan kesempatan, tetapi Aries bisa di sini tuh bersama dengan seseorang yang sebenarnya itu di luar jangkauannya dia. Jadi ini kayak yang Aries itu memaksakan diri ya dengan pasangan selingkuhannya ini gitu. Padahal dia nggak punya kapasitas ini gitu ya. Dia nggak punya kualitas di sini, modal-modal gitu ya. Modal-modal untuk bisa dengan pasangan selingkuhan. Tapi ya udah aku paksain aja. Nah modalnya kayak gitu ya. Jadi kayak dia ini ngejorokin dirinya dia untuk pasangan selingkuhannya. Nah, untuk beberapa ini bisa mencari selingkuhan baru. Sudah punya selingkuhan satu tapi berselingkuh lagi. Untuk beberapa di sana karena mungkin memang Aries ini ada nakal-nakalnya jadi orang gitu ya. Untuk beberapa ya, tapi tidak semua. Mungkin ada nakal-nakalnya gitu loh. Orang yang memang narsistik gitu, tebar pesona sana sini gitu ya, mencari pengakuan ke sana sini gitu. Adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab di sana. Modelnya gitu ya. Kayak yang
bisa bersama dengan banyak orang itu sebuah kebanggaan bagi dia gitu. Mungkin kita melihat ini kebanggaan semu, tapi bagi Ariesnya bisa jadi itu sebuah kebanggaan yang penting bagi dirinya dia. Nah, modelnya gitu ya. Jadi ini bisa kayak yang rayuan gombal yang sangat memikat gitu ya. Bukan hanya kepada selingkuhan yang ini, tapi memasukkan nama-nama baru dalam kehidupannya dia. Nah gitu ya. Ya mungkin tetap bersama ya, walaupun dia banyak berselingkuh di sana, tapi ini semua bisa digarap, ini bisa digarap gitu ya, bisa digarap di sana. Nah, kalau misalnya Aries ini tidak mencari teman-teman selingkuh baru, misalnya dia hanya dengan selingkuhan yang satu ini orang saja ya, nah ini bisa menjadi hubungan yang cukup melelahkan Aries juga gitu ya. Tapi walaupun melelahkan, dia bisa aja kayak ngerasa tertantang juga di sini. Dan kestabilan secara lahir dan batin, Mari rasa ini agak kurang ya dari dari Ariesnya. Jadi ini sikap-sikap Aries yang terbakar membara, ini kelihatan sekali. Jadi dia membakar diri dia sendiri sesungguhnya dalam hubungan perselingkuhan ini ya. Dia membakar dirinya sendiri, membakar lilin dari dua sisi gitu ya, sisi atas sama sumbu bawah gitu. Jadi dia kayak yang memang bergairah, tapi bergairahnya ini tuh bisa cukup merepotkan diri dia sendiri. Karena tadi Mari katakan, sesungguhnya orang ini tuh, Ariesnya ini tuh kayak yang nggak punya kapasitasnya sesungguhnya ya, mau bisa bersama dengan pasangan selingkuhannya ini. Sangka-sangka dia aja dia punya kapasitas, tapi sebenarnya di situ ya nggak ada gitu. Jadi hubungan ini tuh nanti hubungan yang pasti jauh dari kata-kata tidak stabil. Itu udah pasti. Kata-kata yang kayak nunjukin ini orangnya berantakan ini ya. Luar dalamnya ini Aries setidaknya untuk bulan Desember ini. Setidaknya untuk bulan Desember ini agak-agak berantakan. Kecemburuan gitu ya. Kemudian di situ ingin menguasai, ingin mendominasi, posesif, terlalu agresif di sana, atau dia justru sebenarnya energinya itu energi melempem gitu ya, energi yang sudah padam sesungguhnya, tetapi tetap memaksakan diri dengan pasangan selingkuhan ini. Nah gitu, mungkin karena ya mendapatkan benefit ikut terpercik gitu ya. Karena ini kehidupan selingkuhannya Aries ini tuh Mari rasa sih kehidupan yang baik-baik saja ya. Ini orangnya orang yang sehat gitu ya, fisik sehat, pikiran sehat, mungkin juga secara ekonomi bagus gitu ya. Jadi kayak yang lagi baik-baik aja nih, luar biasa baik-baik saja ini kalau Mari lihat energi pasangan selingkuhannya Aries ini. Nah mungkin Aries yang kayak numpang selamat, numpang hidup gitu ya. Karena kalau Mari rasa ini kadang-kadang ya pasangan selingkuhan Aries ini daripada ribut-ribut, dia mengiyakan permintaan-permintaan Aries gitu ya, untuk menjaga hubungan ini tuh hubungan yang kondusif. Dia memberikan ya kemudahan. Ini hampir-hampir jarang menolak ini. Pasangan selingkuhannya Aries ini tuh bisa jarang menolak permintaan Aries. Beberapa mungkin dia memang punya niatan dan tujuan yang baik sesungguhnya gitu ya. Entah yang oke lah Aries, mungkin jangan-jangan kan Aries ini mau ini kan cerita-cerita ke selingkuhannya, wah aku dengan pasangan aku itu gini. Mungkin ada rasa iba dari pasangan selingkuhan ini, ya udah ayo bersama dengan aku, ayo kita bangun hidup yang lebih baik lah
sini-sini kamu dengan aku. Kita bangun hidup kita yang lebih baik. Nah, ada beberapa yang kayak gitu nih, pasangan selingkuhan Aries ini. Gitu ya, ayo aku modalin kamu. Atau sini-sini uang kamu, modalin aku. Biar kita bangun bisnis baru. Misalnya kayak gitu ya. Yang jelasnya kalau mari tangkep pasangan selingkuhan Aries ini tuh orangnya orang yang bertumbuh gitu. Ya, orangnya orang bertumbuh. Kalaupun dia mendapatkan banyak uang dari Aries ini, saya rasa uang-uang yang dia pakai ini tuh, uang-uang yang dia terima ini tuh dia pakaikan ke sesuatu yang benar gitu ya, yang benar. Misalnya mulai investasi untuk beberapa kayak gitu. Jadi ini bagus, ini orangnya punya tujuan-tujuan hidup yang dia nggak mau hidupnya itu hanya begini-gini aja. Dia selalu melihat hidup itu dari hari ini 1, besok tuh mesti 2, dari 2 besok tuh mesti 3, kayak gitu dia. Yang pemahamannya cuma 1 hari ini mesti jadi 2, pemahaman dari 2 mesti jadi 3. Nah gitu, ini orangnya benar-benar hidup dia. Kalau orang hidup itu kan bertumbuh, berkembang, lahir dan batin, gitu. Nah dia di situ orangnya. Dia tipe yang seperti itu orangnya. Kalau mari lihat ya. Nah jadi di sana hubungan ini tuh bisa aja happy, tetapi juga ada konsekuensinya di sana. Apalagi jika happy-nya Aries ini dengan pasangan selingkuhan, dia yang pengen sebanyak-banyaknya ini energi Aries ini ya, karena dia menginginkan sebanyak-banyaknya, tentu saja ada konsekuensi yang sama banyak yang harus dia pikul ya, jika dia terus melakukan koneksi, bukan koneksi ya, jika dia terus berjalan dengan sikap dia yang seperti ini. Gitu ya. Sikap yang mana tadi Cece? Sikap bersama dengan selingkuhan, sikap mungkin juga mencari selingkuhan-selingkuhan yang lain di sana. Jadi hidupnya Aries ini kalau mari rasa hidup yang lumayan beban nanti ya di bulan Desember. Hidup yang lumayan beban, tetapi bisa saja dia ada keoptimisan di situ. Ya, boleh punya beban, tapi kayak yang ada kemantapan, ada kayak yang keyakinan beban ini tuh nanti akan berbuah manis di ujung sebelah sana, gitu ya, di depan sana, gitu maksudnya. Oke, baik, dalam pembacaan Aries dengan selingkuhan hadir energi dari Aries Sagittarius, ada energi dari Virgo Capricorn di situ, Leo hadir, Taurus Virgo Capricorn, kemudian hadir energi dari Aquarius di sana ya, hadir energi dari Gemini juga. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.